Jumlah pengusaha negara maju persen. Berapa? 10 sampai 12%. Sekarang kalian cek jumlah pengusaha Indonesia persen gitu. 10 sampai 12 ya. Oke, ingat-ingat berapa? 10 sampai 12. Indonesia jumlah pengusahanya berapa? 3,47. Dengan kata lain, orang Indonesia ini kaya atau miskin? Miskin. Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Berarti umat Muslim itu kaya atau miskin? Miskin. Terus kalau kalian miskin ini yang kalian tiru siapa? Saya tanya, Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Bukan kaya, kaya raya. Nabi Muhammad itu kaya raya. Kemudian dapat wahyu. Wahyu itu firman. Firman itu bahasa Yunaninya adalah, tahu kalian? Bahasa Yunaninya adalah logos. Logos itu artinya apa? Logos. Hah? Ini saya ajari kalian untuk melakukan analisa, ya. Jadi nanti kita di sini nih tidak hanya mempelajari Al-Quran, tapi harus menguasai teori Barat. Teorinya Karl Marx misalnya, harus kalian kuasai. Kenapa? Kayak saya ini berhadapan tidak hanya berhadapan Islam, tapi berhadapan dengan ilmuwan-ilmuwan Barat. Yang saya harus ngerti apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau saya tidak ngerti teori-teori Barat, nanti saya dibilang katrok. Wah, ini intelektual Muslim ini katrok gitu loh. Tapi kalau kita ngerti juga teori-teori Barat, tapi Quran harus beres, ya. Quran ini harus jadi fondasi kita. Nah, nanti kita bisa berdebat dengan orang Barat. Kalau kalian nggak punya dasarnya ini, ya sama aja berarti, ya. Oke? Berarti tadi logos dulu, logos. Logos apa artinya? Firman artinya. Maka arti asli firman itu adalah ilmu. Jadi Nabi Muhammad punya harta, kemudian mendapatkan apa? Sabda, firman. Kalau sabda digunakan untuk Nabi, kalau firman untuk Allah. Jadi Nabi Muhammad setelah kaya, kemudian dia dapat wahyu. Wahyu adalah logos. Logos bahasa Indonesianya adalah ilmu. Makanya ada biologi, ada geologi dan lain sebagainya itu. Itu berasal dari bahasa Yunani. Paham ya? Ini banyak orang yang nggak ngerti bahwa logos itu artinya adalah wahyu, firman. Berarti Nabi Muhammad mendapatkan harta kekayaan yang banyak, kemudian dia mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu, kemudian Nabi Muhammad berjuang. Berjuangnya pakai apa? Hah? Al-Quran bilang apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Begitu, ya. Berjuanglah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta dulu yang disebut. Enggak ada bi anfusikum dulu, enggak ada di dalam Al-Quran. Beberapa kali disebut itu bi amwalikum dulu. Maka fokus saya adalah di samping ini ngajar ngaji, ya, ngajar pemikiran, juga ngajar bagaimana kalian bisa bisnis. Ini yang sudah bisnis siapa? Ada nggak yang punya pengalaman bisnis? Ada? Apa? Bisnis apa kamu? Marketing apa? Dropship. Apa yang kamu jual? Sedotan. Wah, bagus juga. Masih jalan sekarang? Oh, jangan. Yang bisnis tetap bisnis. Paham ya? Yang bisnis tetap bisnis. Jangan kalian kuliah di UIN terus gak bisnis. Jangan, salah. Harus punya penghasilan. Kalian harus punya penghasilan. Saya berharap nanti kalian seperti Rasulullah. Kaya, kemudian
menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Kalau kalian nggak punya uang menyampaikan Al-Quran, kalian nanti berharap amplop kalian. Loh iya, ini saya serius. Ya, saya serius nih. Ini saya bawa itu kan nggak minta kalian tuh, bawa itu loh, kertas tuh. Kenapa? Oh, saya punya kertasnya, gitu loh. Ya, ya alhamdulillah saya bikin pesantren itu nggak untuk nyari uang saya. Bahkan saya kasih gratis sekali lagi ini. Ya begitu, karena apa? Karena saya ingin menjadi, kalau dalam teori sosial namanya intelektual profetik namanya. Nanti kita bahas tuh, ya. Oke ya, kembali lagi ke tadi. Negara maju pengusahanya berapa? 10 sampai 12%. Indonesia pengusahanya 3,7%. 3,5 lah tambahnya, 3,5%. Jauh sekali. Itulah sebabnya negara Indonesia yang kaya ini rakyatnya miskin. Dan tadi mayoritas adalah umat Islam. Begitu. Oke ya, paham ya ini ya? Oke, mulai dari situ. Ini harus ada kesadaran. Kalau bukan karena itu, wah saya mending tidur di rumah. Loh serius loh. Mending saya tidur di rumah. Loh ngapain itu ngajari kalian tuh? Kan nggak dapat apa-apa saya. Betul? Loh ini agar fair nanti nih, ya. Saya selalu bilang, saya ngajar kalian itu saya bukan tanpa pamrih, ada pamrihnya. Pamrihnya adalah nanti kalian jadi orang kaya. Kalau nanti kalian sudah orang kaya, nanti kalian urunan. Gitu. Urunan itu 2 miliar, 5 miliar gitu loh. Urunan kok 2.000, 5.000 dapat apa? Itu. Urunannya ya 5 miliar, 10 miliar gitu, ya. Lu serius lu saya. Nanti kalian lihat tuh rekaman-rekaman saya. Saya kalau ceramah itu di luar, itu kan selalu saya, nanti kalau saya dikasih amplop, nanti saya terima, saya kembalikan, doakan dapat duit 2 triliun. Selalu begitu saya. Ya. Ini biar kalian mengalami tonjokan psikologis kalian. Biasanya kan nggak pernah ada orang ngomong begitu kan. Nah ini ada orang ngomong ini oh gede-gede terus gitu. Loh ya memang begitu, harus begitu. Kita itu harus punya kepercayaan diri. Nah saya ini ingin membangkitkan kesadaran. Karena ini udah lama sekali para ustadz, para intelektual muslim itu tadi itu mengalami perspektif yang tadi malam tuh, yang tadi malam kita praktekkan itu. Menganggap dunia ini tidak real. Padahal dunia adalah bayangan, itu paradigma Hindu itu, bukan paradigma Islam. Paradigma Islam, dunia itu real, harus kita kuasai. Seperti Nabi Muhammad menguasai dunia, kemudian menggunakannya untuk berjuang. Oh gitu. Sampai kemudian habiskan hartanya. Yang penting itu. Saya belum berani saya. Rumah saya masih lumayan bagus. Ya kalau kalian ke sana, Mentok itu rumahnya mertua saya. Depannya yang warna kuning itu rumah saya. Itu saya bilang gini sama istri saya waktu mau bikin rumah, yang kalau kita punya rumah, rumahnya jangan sampai ada ornamen mewahnya, yang ada ukir-ukirannya, jangan sampai. Saya bilang gitu. Makanya rumah saya begitu, kotak-kotaknya kayak ginilah kira-kira. Kenapa begitu? Istri saya nanya, kenapa begitu? Umat kita itu masih banyak yang miskin, kasihan mereka, gitu. Karena itu duit dikasih mertua saya. Ceritanya gitu, rumah saya tadinya pinggir jalan sana loh, kena tol, makanya jadi ini. Ini tadinya wakafnya mertua saya, dulu rumah harganya mungkin 600-800 juta, kena tol jadi dapat ini. Ini mungkin nilainya berapa ini? Ya 3 miliar lah kira-kira. Ya kira-kira begitu. Istri saya untungnya manut tuh. Kenapa? Umat kita masih banyak yang miskin. Makanya nanti gini, kalian ini nanti kalau jadi orang kaya, ingat nih pesan saya ya, hiduplah sederhana. Kalau kalian itu nggak hidup sederhana, yang kalian tiru siapa? Wong Nabi kita itu nabi yang kaya, kemudian matinya dalam keadaan apa? Ya jangan kamu bilang miskin, dalam keadaan sangat sederhana. Ibu Khadijah itu meninggal, ini gambarannya, tambalannya itu 83 tambalan. Terus kalian kalau jadi elit agama,
Jadi orang yang jadi panutan, terus kalian mewah-mewah itu yang kalian tiru siapa? Oh gitu, sederhana kan? Simpel kan? Oh gitu. Yang kita tiru siapa? Ya Rasulullah. Gitu. Makanya kalian jangan niru saya. Gitu. Kalau saya salah, kalian kritik. Kalau kalian nggak berani mengkritik saya secara langsung, BA caranya. Gampang kan? Kalian tahu, lihat saya, ya sesuatu yang tidak pas, kalian kritik aja. Gitu. Kita harus membangun masyarakat yang kritis, gitu. Jangan membangun masyarakat yang fanatis. Kalau orang fanatis itu pasti bodoh, pasti bodoh. Kalau fanatis pasti bodoh. Nah, yang diuntungkan orang-orang tertentu, yang pintar, yang membodohi. Nah, itu adalah kalau ada orang membuat orang lain fanatik, dia pasti dapat keuntungan, kekuasaan atau uang. Itu pasti itu. Saya ini doktor ilmu politik, jadi ngerti saya. Ya. Pasti begitu. Gitu. Oke ya. Berarti kalian harus jadi apa? Pengusaha. Jadi sorry ya, kalau ada bapak kalian yang apa misalnya karyawan, PNS, apalagi, apalagi kuli misalnya ya, apalagi petani, kalian harus berani berpikir melompat. Saya harus berubah. Saya harus jadi pengusaha. Pengusaha itu gampang kalau sudah memiliki jalannya. Awalnya sulit sekali. Misalnya kayak saya nih mau pelihara kambing, saya beli kambing 300, mati 100. Tapi apakah berhenti? Enggak boleh. Ulang lagi. Kemarin salahnya di mana? Ulang lagi. Terus. Alhamdulillah sekarang berhasil. Sekarang kambingnya gemuk-gemuk, dipelihara oleh anak-anak di planet Nubu sana. Itu, ya. Oke ya. Jadi pengusahanya berapa persen? 3,5%. Itu kira-kira yang santri jadi pengusaha berapa persen? Atau yang miskin itu santri-santri? Kalau tadi kan malas. Kalau malas pasti miskin, ya kan? Kira-kira begitu. Siapa yang nggak malas? Oh. Baru 3 hari, ya kan? Baru 3 hari kan nggak malasnya kan? Ya, alhamdulillah. Nah itu yang saya harapkan ya begitu, terjadi perubahan. Kalau nggak terjadi perubahan buat apa? Gitu, ya? Oke. Jadi 12%. Jadi syarat kesuksesan yang ketiga apa tadi? Jujur, disiplin, disiplin keras, mudah bergaul.